Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Temu lagi di Hot Room, Pak Saan Mustafa. Di undang-undang disebutkan yang diatur hanya pencopotan calon legislatif. Pencopotan calon presiden tidak ada. Jadi bagaimana cara mencopot calon presiden yang melakukan politik identitas? Ya, pertama saya ingin tegaskan bahwa undang-undang pemilu tidak berubah. Ya. Untuk 2019 dan juga untuk nanti 2024. Ya. Artinya potensi untuk politik identitas itu kan masih ada terbuka kan, gitu kan? Karena memang ruang yang bisa mencegah itu untuk presiden, calon presiden itu tidak ada. Karena undang-undang nggak berubah, memang perlu terobosan. Apa terobosannya? Yaitu? Bagaimana misalnya dari undang-undang itu KPU menurunkan PKPU terkait dengan sanksi turunan dari pasal 251. Jadi agar pasal itu tidak terlalu normatif, maka perlu KPU menerbitkan PKPU turunan dari undang-undang pemilu yang mengatur tentang. Boleh nggak KPU mengatur lain dari dalam undang-undang? Untuk mempertegas kan gitu loh. Jadi untuk mendetilkan. Kan belum diatur dalam undang-undang. Enggak, kan gini, ada sanksi kan gitu loh untuk mendetilkan. Kan berangkat juga dari pengalaman. Dulu kan pernah juga KPU mengeluarkan PKPU terkait larangan ex napi korupsi mencalonkan jadi anggota DPR. Kan nggak ada juga dalam undang-undangnya. Kalau yang penting itu ada sinyal juga dari Komisi 2. Kalau PKPU-nya dikeluarkan tidak akan ditolak oleh Komisi 2. Karena itu kan gitu. Karena kan kita punya pengalaman itu ya, punya pengalaman 2 kali pemilu presiden, belum pernah dengar kita pemilu legislatif itu berdampak terhadap polarisasi yang residunya sampai sekarang. Yang ada itu dari 2 kali Pilpres 2014 dan 2019 itu polarisasi berdasarkan identitas itu masih terasa sampai sekarang. Nah, ini nggak boleh. Saya ada pertanyaan karena kebetulan saya pengacara ya. Saya sudah terlalu sering memutar-mutar isi penafsiran undang-undang. Karena tidak diatur di sini cara pencopotannya presiden dan juga harus menunggu putusan pengadilan. Bisa enggak setiap calon presiden ada kesepakatan dalam syarat pencalonannya membuat pernyataan. Membuat pernyataan setuju dicopot begitu terbukti melakukan politik identitas yang berbau sara tanpa menunggu putusan pengadilan. Dia tanda tangan. Nanti waktu perkara dia tidak bisa mengatakan ini melanggar undang-undang karena dia udah setuju. Gimana Pak? Saya kira itu bagian dari komitmen ya. Calon pemimpin itu harus punya komitmen misalkan dalam berkampanye taat pada aturan. Itu idealnya Pak. Tapi kemudian komitmennya kan ini ditunjukkan dengan masing-masing membuat surat pernyataan yang bermuatan hukum yang kemudian kalau kemudian terbukti secara sah menurut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka saya atau kami bersedia untuk mengundurkan diri. Boleh nggak tanpa disebutkan bahwa tanpa menunggu putusan pengadilan, tapi hasil penilaian KPU atau Bawaslu langsung bisa dicopot? Kalau dia sepakat tertulis, nggak mungkin. Nggak bisa Bang, kan ini negara hukum ya, harus ada pembuktian secara formil lewat pengadilan dulu. Tapi kan kalian bisa melakukan persidangan intern. Nggak ada kewenangan untuk itu. Tidak ada kewenangan. Menurut saya ada satu hal yang paling sederhana saja di PKPU itu misalnya dilarang kampanye. Misalnya ada masa jeda kampanye ketika dia terbukti melakukan politisasi identitas. Itu ya. Jadi ada salah satu misalnya sanksi pasangan ini dilarang kampanye untuk misalnya kalau misalnya ada sekian putaran kampanye nggak boleh. Oh itu kampanye. Salah itu bisa tanpa menunggu putusan pengadilan. Itu bisa dilakukan. Oh, bisa dilakukan. Nah saya juga ingin menegaskan nih Bang ya ada 3 hal yang menurut saya. Pertama saya ingin membedakan antara politik identitas, politisasi identitas, sama eksploitasi identitas. Politik identitas itu kan hal yang lazim aja orang melakukan sesuatu berdasarkan identitas masing-masing. Misalnya kita merujuk dulu zaman prakemerdekaan, melawan penjajah itu kan orang menggunakan identitasnya masing-masing. Apakah kesukuan, misalnya maka muncullah yang namanya Yong, Java, macam-macam kan, atau kan berdasarkan agama. Itu hal yang identitas karena itu ada ikatan yang bisa menggelorakan melawan ini. Yang menjadi problem 2 kali pemilu itu adalah orang menggunakan politisasi identitas. Dulu ada istilah politisasi birokrasi. Zaman dulu kan politiknya itu politisasi birokrasi. Nah sekarang ketika birokrasi dibuat transparan, dibuat independen, paling mudah lagi untuk mendapatkan dukungan orang melakukan politisasi identitas. Terima kasih.
Sekarang Pak Rey dulu. Siap. Kira-kira seperti apa politik identitas di pemilu 2024? Saya kira bibitnya dari sekarang saja udah kelihatan kok. Yaitu apa itu? Ya artinya orang mempergunakan yang paling umum itu elemen agama. Elemen agama. Ya untuk mengkelompokkan pilihan politiknya masing-masing. Ya. Sehingga dengan begitu ya kita udah lihat sebetulnya di beberapa tempat kan, termasuk ketergodaan para calon peserta pemilu ini untuk mempergunakannya, entah itu simbol-simbol agama, ya kedekatan-kedekatan agama, macam-macam menuju ke arah peraupan suara dalam konteks penggunaan politik identitas itu. Gitu. Masalah kita menurut saya Bang Hotman di luar soal sanksi, ada yang paling fundamental, tadi sudah disebutkan oleh Bung Saan, soal bagaimana kita mendefinisikan politik identitas ini. Gitu. Itu persoalan yang sangat rumit. Kita kasih contoh nih, 3 kalimat. Pilihlah saya karena agama kita sama. Itu politik identitas apa tidak? Ya. Jangan pilih dia karena agamanya berbeda dengan kita. Itu politik identitas nggak dia? Jawabannya apa? Nah, itu belum ada di kita. Menurut Bawaslu? Belum ada definisi itu gitu. Iya, sebenarnya Bang Hotma, kalau melihat 280 ayat 1 itu, stressingnya itu jelas. Yang tidak boleh itu apa? Menghina, menghasut, mengadu domba, melakukan kekerasan. Jadi kalau ada kalimat pilihlah saya karena agama kita sama, boleh? Itu politik identitas. Yang positif atau negatif? Lalu kita akan uji. Itu menimbulkan perpecahan nggak? Menghina nggak? Menurut menghasut Ibu? Nggak? Menurut gitu. Ibu? Loh, kalau kami di Bawaslu clear. Kami di Bawaslu itu ketika ada temuan ataupun laporan, kami akan melakukan kajian. Kalau dulu. ada kalimat seperti yang dari Pak Rey tadi, pilihlah saya karena agama kita sama, itu Pak Hasim gimana? Kalau menurut saya itu politik identitas ya, tapi tidak masuk atau belum masuk kategorisasi yang sebagai kegangsaan. Tidak termasuk yang dilarang di sini. Tidak masuk kategori yang politisasi identitas. Karena tidak menyinggung siapa-siapa ya. Tapi kalau misalkan tadi, kalau misalkan saya agamanya ini pilihlah saya karena kita beragama sama, mungkin tidak terlalu problem. Mulai agak problem itu ketika jangan pilih si dia karena beda agama sama kita. Itu udah mulai problem itu. Itu yang saya maksudkan. Artinya di sini saja tidak kelihatan kita belum punya persepsi yang sama tentang apa yang kita sebut sebagai politik identitas yang sampai hari ini tidak ada upaya yang cukup kuat dari stakeholdernya ya, entah itu KPU, Bawaslu maupun DPR. Artinya masih terlalu umum semuanya. Sangat umum. Justru karena sangat umum itulah kita tidak pernah mendengar ada pelaku yang kita sebut sebagai politik identitas itu pernah dipersoalkan atau pernah diadili di Bawaslu. Hampir tidak pernah kita dengar itu. Karena dia misalnya mempergunakan. Oleh karena itu pasal ini sebenarnya pasal yang terlalu umum, saking umumnya malah nggak bisa dipergunakan gitu. Terima kasih Ibu Titi. Apa yang paling berbahaya politik identitas kira-kira di tahun 2024? Ya, problemnya adalah ketika politik identitas itu mengarah pada hegemoni identitas. Apa itu hegemoni identitas? Hegemoni identitas itu misalnya contoh, kalau di Pilkada DKI kita tidak akan sholatkan kalau kamu pilih misalnya pasangan calon yang itu. Nah itu kan melahirkan keterbelahan di masyarakat kita. Dan itu berdampak perpecahan yang bisa mengarah pada tadi kerusuhan di masyarakat, lalu kemudian kekerasan dan lain sebagainya. Dan itu dampaknya bisa sangat panjang karena misalnya ketika pemilu selesai, pasangan calonnya sudah berangkulan, sudah bagi-bagi kue kekuasaan, pendukungnya masih saling benci, masih menggunakan afiliasi identitas itu. Siapapun yang dia pilih, asal itu dia pilih, pasti benar tindakannya. Apapun yang sepanjang pemimpin tidak dia pilih, tindakannya pasti salah. Nah itu yang disebut dengan mengurangi kultur kewarganegaraan, civic culture-nya itu terdistorsi. Kita tidak lagi menilai pemimpin kita karena kebijakannya, karena performa kerjanya, tapi afiliasi politik kita yang sangat emosional, yang sangat sentimental tadi. Dan itu bisa merusak bangsa kita, kesatuan kita, dan dampaknya jangka panjang. Jadi menurut Ibu yang paling berbahaya di pemilu 2024 masih terkait dengan agama? Salah satunya. Yang paling kuat menurut saya itu Bang. Misalnya kan kalau term-term orang. Tadi kalau kita masih berdebat nih soal definisi sebenarnya gitu ya. Dan memang tidak ada definisi. Iya makanya hampir persamaan persepsi kita pun tentang yang disebut dengan politik identitas itu hampir nggak ketemu nih. Apalagi misalnya dia tidak mempergunakan pilihlah saya. Dia cukup seperti tragedi yang terjadi di di Jakarta itu. Jangan sholatkan karena kita berbeda pendapat. Itu satu. Tapi ada lagi yang misalnya mempergunakan term-term agama untuk katakanlah ya memojokkan seseorang yang tidak bisa kita sebutkan dalam kategori yang disebut dengan pemilu. Bawaslu pasti akan kesulitan. Misalnya seseorang itu disebut sebagai kafir, disebut sebagai ini.
nggak ada hubungannya ini dengan pemilu nih. Meskipun terjadi prakteknya dalam pemilu. Bagaimana mengadili ini gitu? Wah, kita istirahat dulu deh. Kita akan tanya nanti bagaimana KPU dan Bawaslu untuk menampung ini dalam peraturan pelaksana. Ketemu lagi